Pemirsa, ayah Aditya Hasibuan AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjadi sorotan atas harta kekayaannya. Pasalnya dari hasil penyelidikan terungkap, perwira polisi ini menerima gratifikasi dan terlibat dalam pencucian uang senilai miliaran rupiah. Harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya harta yang terdaftar dalam LHKPN hanya 467 juta rupiah. Dengan rincian, tanah seluas 566 meter persegi senilai 46.330.000 rupiah, mobil seharga 370 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya senilai 51.218.644 rupiah. Hal ini bertolak belakang dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK mengungkap adanya indikasi pencucian uang yang dilakukan oleh Ahirudin. Nominal uang yang berada di rekening milik AKBP Ahirudin dan anaknya pun mencapai miliaran rupiah. Kini PPATK telah memblokir rekening tersebut. Tidak hanya itu, ayah dari Aditya Hasibuan ini diduga terlibat penimbunan solar. Hal ini terungkap dari penggeledahan gudang solar miliknya yang dilakukan pada Kamis 27 April lalu. Dari lokasi polisi menemukan sejumlah tangki berukuran besar dan mobil box yang sudah dimodifikasi. Tangki-tangki ini dapat menampung ribuan liter BBM. Dalam tangki tersebut terdapat solar yang dipertanyakan sumbernya. Kan baru ngeliat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah membentuk tim untuk mengumpulkan data dari perbankan dan Badan Pertahanan Nasional terkait harta AKBP Ahirudin. KPK pun berencana akan segera memeriksa Ahirudin. Kini, Ahirudin masih ditahan Polda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa seorang perempuan yang merupakan teman Ken Admiral, korban penganiayaan Aditya Hasibuan di Medan. Kasus penganiayaan itu pun berimbas pada pemeriksaan AKBP Ahirudin Hasibuan, ayah pelaku yang merupakan perwira polisi di Polda Sumatera Utara. Dengan didampingi kuasa hukum, seorang selebgram bernama Vira bersama beberapa temannya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Kehadiran mereka di Mapolda Sumut untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Kuasa hukum korban, Irwansyah Putra Nasution, pemeriksaan rekan Ken Admiral ini merupakan kali pertama. Sebab menurut Irwansyah, Vira bersama Ken Admiral di dalam mobil saat kejadian awal penganiayaan di Jalan Ring Road Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka juga mengetahui, pastinya kebutuhan dari mereka ini terkait dengan informasi penodongan senjata api. Di situ hadir. Artinya mereka hadir ada di situ Bang pas kejadian Ya, itu? beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga Bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Selain memeriksa rekan Ken Admiral, polisi juga terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Ya, sekali lagi fokus untuk menuntaskan proses terkait dengan tindak pidana awal yang terjadi, di mana kita sudah menetapkan tersangka, saudara A, kemudian kita juga sudah menahan. Semua yang dari peristiwa itu sudah dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Kompolnas juga mendorong penyidik Polda Sumatera Utara segera menuntaskan kasus penganiayaan tersebut agar ada kepastian hukum. Kasusnya segera ditangani. Kemarin langkah cepat patut kita apresiasi. Penetapan tersangka yang sudah dilakukan, hanya tinggal bagaimana posisi orang tua tersangka tersebut, bagaimana prosesnya baik secara etik maupun pidana. Tentu ini perlu Kompolnas memberikan
saran sekaligus mendorong agar cepat Sebelumnya polisi telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka penganiayaan. Tak hanya itu, imbas penganiayaan ini, ayah pelaku yang merupakan anggota kepolisian berpangkat AKBP juga ikut diperiksa termasuk harta kekayaan yang dimiliki. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kemarin memunculkan spekulasi nama untuk calon Wakil Presiden 2024 dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kepada awak media, Prabowo mengatakan nama calon Wakil Presiden Koalisi Gerindra dan PKB bisa dibaca dari bahasa tubuhnya. Pertanyaan siapa calon wakil presiden untuk calon presiden 2024 Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, Partai Gerindra dan PKB mulai menemui titik terang. Sebelumnya tanpa menyebut nama, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan kriteria calon wakil presiden haruslah yang memiliki kredibilitas dan integritas. Kriteria yang paling utama adalah dedikasi kepada rakyat, ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, tentunya kapasitas, ya. Kemudian kredibilitas dan integritas. Menariknya saat kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kertanegara kemarin, Prabowo mengatakan jawaban siapa calon wakil presiden bisa dilihat dari bahasa tubuhnya. Dan yang paling penting bukanlah sosok yang suka lompat sana, lompat sini. Kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Sumbernya. Pokoknya mantap. Pokoknya kita tadi coba Anda perhatikan, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah itu. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Dan kita tidak mau terlalu banyak lompat sini, lompat sana lah. Sementara itu Muhaimin Iskandar menegaskan, dengan dinamika politik yang ada, koalisi Gerindra dan PKB justru menjadi semakin solid. Silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Muhaimin Iskandar menjadi kandidat terkuat mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang? Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu dalam survei Poltreking Indonesia bulan April, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungguli dua bakal capres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam survei Poltreking Indonesia yang dirilis hari ini untuk elektabilitas bakal calon Presiden Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 33%, naik cukup signifikan dari survei sebelumnya pada bulan Februari dan Maret. Sementara di urutan kedua ada Ganjar Pranowo dengan 31,1%, elektabilitas Ganjar menurun dari bulan sebelumnya yaitu 36,9%. Sementara Anies Baswedan masih tetap di peringkat ketiga dengan 22,4%, naik dari bulan Maret yaitu 21,3%. Sementara di posisi bakal calon wakil presiden, nama Erick Thohir memimpin dalam survei bulan April dan menjadi figur paling potensial. Erick memiliki elektabilitas 17,1%,
Di bawah Erik ada Sandiaga Uno yang memiliki elektabilitas sebagai bakal calon wakil presiden sebesar 15,5%. Setelah itu ada Ridwan Kamil di peringkat ketiga dengan 13,5%. Nama lain yang masuk bursa calon cawapres dalam survei nasional ada Mahfud MD yang memiliki elektabilitas 7,8% dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 7,7%. Sementara jika di otak-atik ada sejumlah simulasi pasangan capres dan cawapres yang masuk dalam survei. Ini adalah simulasi pertama dari poll tracking, di mana pasangan Prabowo dan Erick Thohir memiliki elektabilitas 30,3%, lebih tinggi dari pasangan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno yang mendapat 28,4%. Di bawahnya ada pasangan Anies dan AHY yang mengikuti dengan 21,9%. Dan ini adalah simulasi kedua di mana Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir memiliki elektabilitas tertinggi yaitu 30,4%, sementara Prabowo dan Caimin ketika dipasangkan memiliki elektabilitas 30,2%. Di peringkat ketiga, pasangan Anies Baswedan dan AHY memiliki elektabilitas 20,3%. Pemirsa, malam ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bakal berkunjung ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan keduanya berbalut silaturahmi Lebaran Idul Fitri. Nah, sudah ada rekan kami, Enggar Bagus di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Enggar, silakan dengan laporan Anda, seperti apa suasana di sana? Ya, baik Uci dan juga pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bakal bertandang ke Cikeas, yakni tepatnya di Puri Cikeas, guna menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan keduanya ini direncanakan tepat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu petang nanti. Sejumlah tokoh petinggi Partai Demokrat juga telah hadir merapat ke lokasi acara di Puri Cikeas. Beberapa di antaranya yakni ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, dan juga terakhir tadi kami juga sempat melihat Pemirsa, arus balik di ruas Jalan Tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat dari arah Cirebon menuju Jakarta terpantau padat merayap macet. Informasi selengkapnya di iNewsroom sesaat lagi.